Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan keistiqomahan kita mau mendengar dan mempelajari ayat-ayat Allah, agama Allah. Seraya mari kita pahami, mari kita jalankan kebenaran ajaran Allah sebenar-benar sebagaimana yang diinginkan Allah dan Rasulnya dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, harta, wanita dan tahta bisa menggelincirkan manusia, tetapi ada juga yang selamat dari godaan dan ketergelinciran di tengah lautan dalam ini. Akhirnya Umar bin Khattab dan seorang hikmah, Luqmanul Hakim, mengingatkan ada 3 yang harus kita persiapkan mengarungi lautan yang dalam dan menenggelamkan ini. Yang pertama kata Luqmanul Hakim dan Umar bin Khattab, faltakun safinatuka fihil iman. Jamaah rahimakumullah, kata Umar bin Khattab dan Luqmanul Hakim, jadikan kapal bahtera untuk berlayar di lautan yang dalam itu. Fihil iman, bangun bahtera dengan iman. Pilih, jamaah rahimakumullah, kalau mau menghadapi lautan yang dalam, yang ombaknya luar biasa, dahsyat, tinggi dan kencang. Kata Umar bin Khattab dan Luqmanul Hakim, pilih kapal-kapal yang tangguh, kapal-kapal yang canggih, kapal-kapal yang elit, supaya kita bisa selamat. Itulah dia pertama, faltakun safinatuka fihil iman, jadikan bahtera, kapal untuk mengarungi lautan yang dalam dan menenggelamkan itu dengan kapal yang iman. Mari mantapkan iman kita. Apa itu iman? Jamaah rahimakumullah. Orang banyak bilang iman percaya. Ya. Jadi kenapa aliran kepercayaan tidak dibilang orang agama? Artinya apa? Bahwa percaya itu bukan sekedar percaya. Percaya itu Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, memiliki ajaran yang harus dikerjakan. Itu harus diyakini, iya, itu harus dipercayai. Tapi masih ada perangkat lain yang harus memunculkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan ulama, al-imanu taqrirum bil lisan wa tathbitum bil qalb wal af'al bil arkan. Jadi iman itu ikrarkan dengan mulutmu, ucapkan dengan mulut, umumkan dengan mulut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrarkan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi juga Muhammad dengan ajarannya itu utusan Allah, ajarannya adalah ajaran Allah. Yakini, percayai, taati, jalankan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Cukup? Tidak, kata ulama. Tasbitum bil qalbi. Mantapkan di dalam hati, sehingga hati ini bisa sadar, hati ini bisa terenyuh, hati ini bisa tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Cukup? Tidak. Tapi kata ulama, wal af'al bil arkan. Kerjakan lewat perbuatan dan tindak tanduk dalam hidup dan kehidupan ini. Itu makanya jadikan kapal kita itu iman kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah. Allah punya ajaran, perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Ucapkan,
Aku yakin apa yang diperintahkan Allah ini harus kukerjakan. Apa yang dilarang Allah harus kujauhi. Mantapkan, ikrarkan dalam mulut dan lisanmu. Mantapkan dalam hati, sehingga hati bisa menyadari, ya Allah, rupanya aku ini mengikrarkan diriku untuk taat kepada perintah Allah, sehingga perintah Allah kukerjakan, larangan Allah kutinggalkan. Mantapkan dalam hati, Rasulullah memiliki ajaran yang dari Allah. Apa yang diperintahkan Rasulullah kerjakan, yang dilarang Rasulullah jangan dikerjakan, ditinggalkan. Mantapkan dalam hati. Kemudian af'al bil arkan, wujudkan lewat perbuatan, tindak tanduk kita, tutur kata kita, perbuatan kita, perangai kita, akhlak kita, perbuatan kita. Tunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan ini sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Apa yang kita perbuat ini jauh daripada yang dilarang Allah. Inilah benteng yang pertama, membangun kapal dengan iman. Ini jangan seperti kita lihat, jamaah rahimakumullah, saudara-saudara kita Islamnya banyak Islam KTP. Disuruh Allah salat, masjid kosong. Ketika salat jamaah, ketika pesta rame, ketika tahlilan rame, ketika ada hiburan rame, ketika panggilan Allah idza nudiya lis-shalah, ketika ada panggilan salat malah sedikit. Kenapa? Islam. Mana iman kita kepada Allah? Jamaah rahimakumullah. Benteng. Kata Luqmanul Hakim. Begitu juga Umar bin Khattab. Jadikan kapalmu itu iman. Bentengi dengan iman kepada Allah. Yang tidak hanya ucapan, tapi mantapkan dalam hati. Kerjakan lewat perbuatan. Apa itu? Yakin kita Allah memerintahkan salat. Bangunlah salat. Makmurkan rumah-rumah Allah. Engkau akan selamat dunia ataupun akhirat. Gelombang apapun yang tinggi, setinggi apapun gelombang, kalau kapalnya kapal iman, tidak akan tenggelam dalam hidup dan kehidupan ini. Godaan apapun kalau mantap iman kita, tak akan goyah. Inilah yang ditanamkan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membangun dan membuat sahabat-sahabat yang tadinya kafir Quraisy, penentang Rasulullah, bisa luluh lantah kemaksiatannya kepada Allah ketika Rasulullah tanamkan iman ini. Iman bukan hanya ucapan. Inilah bagaimana sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang lebih dahsyat lagi, seorang preman, singa padang pasir, maksiat kepada Allah. Bahkan riwayat mengatakan Umar bin Khattab sebelum Islam pernah membunuh anaknya dengan tangannya sendiri. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan keyakinan dan iman kepada beliau, kepada sahabat-sahabat, sehingga Umar bin Khattab pun bisa berpaling dari membenci Rasulullah, dari penentang ajaran Allah, menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Rasulullah benar menanamkan iman kepada beliau. Sehingga ketika dia syahadat, ketika dia mengikrarkan dirinya dengan iman, takrirum bil lisan, dimantapkan oleh Rasulullah dalam hatinya, kemudian ditunjukkannya lewat perbuatan, sehingga kafir-kafir Quraisy takut ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Ditinggalkannya kemaksiatan yang selama ini diperbuatnya, yang suka membunuh orang, yang suka berjudi, yang suka minum minuman keras,
yang suka mengganggu wanita-wanita lain ditinggalkan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Rasulullah berhasil menanamkan akidah dan iman yang kokoh kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga dari penjahat kelas kaliber bisa menjadi seorang ulama, menjadi pemimpin dalam Islam. Itulah dia setiap Ramadan kita selalu mengucapkan beliau, Al-Khalifatus Tsaniyah Amirul Mu'minin Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Al-Khalifah yang kedua dalam Islam, itulah yang mulia Umar bin Khattab. Padahal sebelum Islam, tengok, begitu maksiat kepada Allah, penentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat benci dulunya sebelum Islam kepada Rasulullah. Tapi setelah ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanan yang mantap, berpaling 180 derajat menjadi hamba Allah yang beriman, yang betul-betul imannya kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah yang tadinya dibencinya, menjadi orang-orang yang sayang dengan Rasulullah. Kenapa? Karena iman sudah mantap dalam hatinya. Dia sayang kepada Rasulullah bukan karena Rasulullahnya, dia sayang kepada Rasulullah karena sayangnya kepada Allah. Karena memang perintah Nabi Muhammad, ajaran Islam itu bukan untuk Nabi Muhammad, tetapi untuk menjalankan dan mengamalkan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Apa itu? Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Berjihad pun kalian berjihad karena Allah, bukan karena Muhammad. Berjihad kita karena Allah. Berjihad kita, bersungguh-sungguh dalam ajaran Allah ini karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena mertua, bukan karena pemimpin, bukan karena ulama, bukan karena kiai dan segalanya, tapi kita tunduk dan patuh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kokohkan iman kita. Yakinkan dalam diri kita bahwa iman itu bagaimana kita meyakini Allah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, yang memberikan nikmat kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan segala kesenangan dalam hidup dan kehidupan kita ini hanya Allah. Makanya dia wajib disembah. Karena perintahnya memang untuk kita taat kepadanya, untuk menyelamatkan diri kita dunia maupun akhirat. Jangan kita tergoda dengan yang tadi kita bahas. Makanya ulama selalu menganjurkan kita motivasi diri dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ulama mengajarkan kita doa, motivasi diri kita, minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang senantiasa membolak-balik hati manusia, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku yang senantiasa bolak-balik ini. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku dalam agamamu. Wa ala ta'atik, tetapkan hatiku senantiasa taat kepada Engkau ya Allah. Jalankan perintah Allah, jalankan perintah Rasulullah karena Allah. Apa yang kita kerjakan dalam hidup dan kehidupan ini hanya semata-mata karena Allah. Ingat janji kita dalam sholat, jamaah rahimakumullah, 5 waktu sehari semalam. Apa janji kita? Jangan hanya mulut bercakap. Ketika kita berdoa, doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, usaha yang kukerjakan ya Allah, wa mahyaya, sampai hidupku ya Allah, wa mamati,
sampai aku mati pun ya Allah. Lillahi Rabbil Alamin, tiada lain untuk menjalankan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Menjalankan perintahmu ya Allah, menjauhi laranganmu. Ingat ini 5 kali sehari semalam kita ucapkan dengan lisan kita. Jangan sempat mulut kita ini menjadi bencana dalam hidup kita. Kenapa kita hanya mengucap tapi tak kita amalkan dalam hidup ini? Salat kita bukan ikhlas kepada Allah. Usaha kita, kerjaan kita bukan karena Allah. Hidup kita hura-hura, poya-poya, bukan karena Allah. Bahkan sampai kita mau mati pun banyak di antara saudara kita maksiat kepada Allah, padahal selalu diingatkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, usahaku, hidup dan matiku ya Allah untuk Allah. Mari kita kerjakan ini. Kapan itu bisa? Mantapkan iman kita, kokohkan iman kita, bahwa iman adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah yang merupakan utusannya yang membawa ajaran yang benar, ajaran Allah. Perintah Allah cuma 2. Itulah dia, perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Ini perintah Allah. Perintah untuk mengerjakan dan larangan untuk ditinggalkan. Untuk siapa? Tiada lain untuk diri kita, tapi kita buat karena Allah. Makanya terakhir ucapan kita dalam iftitah, lillahi rabbil alamin. Semua yang kukerjakan, baik salatku, usaha dan segala apa yang kukerjakan ini, bahkan hidup dan matiku untuk Allah. Jangan sebatas bibir, jamaah rahimakumullah. Jangan terluncur di bibir kita, tak kita mantapkan dalam hati, bahkan kita langgar dalam kehidupan ini, jamaah rahimakumullah. Mantapkan. Mari banyak-banyak kita belajar kepada ajaran Allah yang benar. Jangan dengarkan ajaran-ajaran yang sesat dan salah, yang senantiasa ingin mempropaganda ajaran Allah ini. Belajarlah dengan guru-guru yang benar, jamaah rahimakumullah. Belajarlah di masjid-masjid yang senantiasa ada majelis-majelis taklim. Datangi guru-guru, belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Mantapkan dalam hati, mari berupaya kita sekuat tenaga kita amalkan dalam kehidupan ini. Inilah dia, jamaah rahimakumullah, kapal yang pertama yang harus kita bangun lewat kapal tadi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan renungan ini menjadi memantapkan iman kita kepada Allah, sehingga iman kita kokoh. Apa yang kita dengar ajaran Allah, mari kita pahami, mari kita mantapkan dalam hati, mari kita kerjakan lewat perbuatan. Itulah dia iman. Takrirum bil lisan, tathbitum bil qalbi, wal af'al bil arkan. Ucapkan dengan lidah, mantapkan dalam hati, kerjakan lewat amal perbuatan yang nyata, amal saleh, ucapan-ucapan yang baik-baik. Jangan menyakitkan hati orang lain, jangan menyinggung perasaan orang lain, jangan membuli orang lain, tapi ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang menyenangkan orang lain. Mantapkan dalam hati, tenangkan hati kita, bawa senantiasa doa kita, ya Allah, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Dan yang terakhir, kata ulama, wal af'al bil arkan. Sekecil apapun yang kita pahami dari ajaran Allah, sekecil apapun yang diperintahkan Allah, kerjakan dalam kehidupan ini. Sekecil apapun larangan Allah, tinggalkan dalam hidup dan kehidupan ini, agar kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wasikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.